Renungan pagi Jumat 23 Mei 2025. Teks Mazmur pasal 52 ayat 1 sampai 11. Tema hukuman terhadap orang fasik. Renungan kita pagi ini berbicara akan hukuman terhadap orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang fasik menurut Alkitab adalah mereka yang berdosa namun tidak mau mengakui dosanya. Dalam arti lain, mereka mengetahui keberadaan Tuhan namun enggan mematuhi firman-Nya. Bagaimana dengan kehidupan mereka? Kehidupan mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Mereka tidak tahan dalam penghakiman, mereka memegahkan diri, merancang dan mencintai yang jahat, suka akan dusta, dan jalan hidup orang fasik menuju kebinasaan. Pada bagian ini menegur kita, pernahkah kita melakukan hal yang dilakukan oleh kehidupan orang fasik? Bagaimana kehidupan orang fasik ini? Bagian kehidupan orang fasik ini Allah tuliskan melalui pemazmur agar kita belajar segala hal yang dilakukan dalam hidup ini ada konsekuensinya. Atau sederhananya, Allah selalu melihat dan Allah akan memberikan tuaian yang sebanding dengan apa yang kita tabur dalam kehidupan kita. Ketika menyadari dari kehidupan orang fasik yang tidak disukai oleh Allah, tentunya kita tidak akan mau kehidupan kita sama seperti kehidupan mereka yang jauh dari berkat, kasih setia Tuhan dan penyertaan-Nya. Dan di ayat 10 sampai 11, Allah mengajarkan kepada kita melalui pemazmur ini bagaimana harusnya kita menjalani kehidupan ini agar kita tidak hidup sama seperti orang fasik dan menjalani kehidupan yang Allah kehendaki. Yang pertama, Allah tinggal dalam hidup kita. Dikatakan dalam Mazmur ini bahwa hidup yang didiami oleh Allah seperti pohon zaitun yang menghijau. Bagian ini memberikan makna yang begitu luar biasa. Maknanya ialah hidup kita bertumbuh sehat, kita memiliki iman yang bertumbuh dan berdampak. Kita memiliki kehidupan yang sehat dalam arti pola pikir, dan semua yang kita lakukan semua tertuju kepada Allah dan atas arahan Allah. Yang kedua, hidup memuliakan Allah. Mempercayai Allah sebagai pusat berkat, pusat hidup damai, dan hanya mempercayai dengan penuh akan kasih setia Allah, bukan hanya untuk hari ini, hari besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, melainkan untuk seterusnya dan selama-lamanya hanya Allah, tidak ada yang lain. Yang ketiga, hidup dalam rasa syukur. Menyatakan syukur bukan hanya perkara diberkati atas apa yang diterima, dialami, dan dirasakan oleh diri sendiri. Namun syukur dalam bagian ini ialah dinyatakan dalam tindakan, bukan hanya dinyatakan untuk diri sendiri, melainkan di depan orang-orang yang Allah kasihi. Artinya rasa syukur itu harus kita beritakan melalui kesaksian dan juga memasyurkannya kepada semua orang, bukan saja atas orang percaya, melainkan juga yang belum mendengar Injil, sebab mereka pun adalah orang-orang yang Allah kasihi. Mari kita hidup sesuai dengan perkenanan Allah, bukan seperti kehidupan orang fasik. Tuhan Yesus menolong kita sepanjang hari ini. Salam.